aku ditawarin, aku nonton juga podcastnya dan maksudnya kayak aku akan meranin dia deg-degan. Deg-degannya ada banget. Pas pertama kali ketemu Mariam, aku nanya, Mariam ini kalau kita bikin film memang dia nggak apa-apa gitu. Mariam, jujur aku nggak tahu sih Kak sebenarnya nggak apa-apa atau enggaknya kayak. Iya. Jin ini lebih tertarik sama Claire. Aduh. What if? Kan kita nggak tahu. Wah, jangan. rumah baru nih, gitu kata Jinnya kan. Ada rumah baru nih, usianya sama-sama wanita, sama-sama cantik. What if Jinnya berpindah ke Claire? Dan ketika mau adegan di take itu aku dikasih surprise sama tim produksi, sama tim director. Ketika dikasih arahan, aku juga agree gitu. Oke, siap, aku bisa. Terus kebetulan kamu belum di briefing ya? Claresta belum di briefing dan beberapa kru yang lain juga mungkin nggak semuanya di briefing. Pas aku keluar, semua orang langsung, waduh, gitu kan. Suara yang ini yang kita yang Masuk. ada di teaser. Oh, Ada suara yang pas masuk. Dialog aku, Kak. Ada yang nimpal. Tapi suara aku. Dialog aku tapi bukan suara aku. Mampus. Nah lah. Serem. Aku baru Tapi mulutnya overlap di aku. Bismillahirrahmanirrahim, nggak perlu banyak basa-basi, langsung aja kita eksekusi karena bintang tamu kita ini yang muda, yang berprestasi. Asik! Ada Raden Roro Clarissa Taufan Kusumarina, dan juga Debo Andrios yang sudah hadir di studio kita, guys. Tepuk tangan! Anyway, mereka berdua hari ini datang tentu aja pengen ngajak kita semua, pengen kenalin ke kita semua karya terbaru mereka yang berjudul Mariam, Janji dan Jiwa yang Terikat. Oke, Debo dan Claire, aku pengen mungkin kalian bisa spill sedikit tentang film ini, Mariam ini, sinopsisnya seperti apa, premisnya gimana, kenalin ke teman-teman semua karya terbaru kalian. Monggo, silakan. Nah, jadi Mariam ini adalah film tentang seorang perempuan yang bernama Mariam. Dan Mariam ini sekarang umurnya 28 tahun. Dan yang menarik dari film ini adalah semua kejadian, semua redline-nya ini based on kesaksiannya Mariam itu sendiri. Yang dia sampaikan di podcast maupun yang dia sampaikan langsung ke kita pas lagi di kantor. Dan sampai sekarang, Mariam masih belum tahu penyebab dan asal-usul kenapa Raja Jin ini ngikutin Mariam. Kenapa Mariam dipilih dan sampai sekarang Mariam masih mencari cara bagaimana untuk lepas dari gangguan makhluk itu gitu. Ya. Sampai detik ini. Makanya jujur pas aku ditawarin, aku nonton juga podcastnya dan maksudnya kayak aku akan meranin dia deg-degan. Deg-degannya ada banget. Aku sampai kayak minta doain ya, please doain. Aku minta mamah juga, ma doain ya ma, ini soalnya ini horor yang emang belum selesai, case-nya belum close gitu. Jadi ya gitu sih. Bahkan kita ketika sebelum proses syuting juga diingetin sama tim produksi ya, kita tuh nggak boleh nyebutin nama Jinnya. Benar. Jadi ini sebenarnya ada jin yang posesif dengan kakak Mariam ini. Benar. Datangnya dari mana jin ini sampai sekarang nggak ada yang tahu. Itu maksudnya kalau misalnya oke, case-nya udah selesai, sekarang Mariam sudah terlepas. Sehat. Ya udah kita bikin deh filmnya. Kalau ini kan belum selesai case-nya. Aku pun juga pas pertama kali ketemu Mariam, aku nanya, Mariam ini kalau kita bikin film memang dia nggak apa-apa gitu. Mariam, jujur aku nggak tahu sih Kak sebenarnya nggak apa-apa atau enggaknya kayak. Iya. Ini aku nih yang bakal meranin kamu gitu. Kata dia, ya kalau kakak untuk nanti meranin aku sih insya Allah bakal aman aja. Cuman aku concern sebenarnya sama yang nanti akan meranin si jin tersebut, kata dia gitu. Tapi karena menyerupai. Nah cuman emang kenapa kita tetap lanjut, karena emang tujuan kita semua ini untuk ngasih awareness. Mariam ini case-nya belum close, Mariam masih mencari cara bagaimana untuk hidup lebih ikhlas, hidup lebih tenang, dan semoga dengan kasus ini makin diangkat, makin banyak orang yang tahu soal Mariam, makin banyak pintu kebuka untuk bisa nolong Mariam. Itu sih kenapa kita tetap, yaudah ayo kita bikin filmnya. Sebentar, Claire kan ikut proses reading. Satu ruangan dengan Mbak Mariam atau kakak Mariam. Iya. Yang namanya jin ini kan selalu mengikuti di belakangnya. What if jin ini lebih tertarik sama Claire? What if? Kan kita nggak tahu. Wah, rumah baru nih, gitu kata jinnya kan.
ada rumah baru nih, usianya sama-sama wanita, sama-sama cantik. What if Jinia berpindah ke Claire, dan prevention apa yang Claire sudah lakukan agar nggak pindah ke kamu? Jujur, aku sebelum proses reading, sebelum ketemu sama Mariam secara langsung, aku bertemu dengan bisa dibilang semacam ibu ustadz gitu kali ya. Oh, oke. Yang aku percaya. Nasihat spiritual lah. Nasihat spiritual, bener. Aku bilang, Bu, aku akan menjalankan film ini. Aku ceritakan semuanya, Mariamnya begini-begini. Nanti pas pulang, pas di Jakarta nanti aku akan ketemu sama Mariamnya langsung gitu. Aku minta tolong dong, Bu. Maksudnya tetap doain ya, Bu, selama proses syuting dan lain-lain. Ya udah, Ibu bantu doa dari sini. Tapi kalau rasa jangan putus doanya, jangan putus sholatnya gitu. Karena emang kejadian ini nyata adanya. Emang ada sosok yang mengikuti seorang manusia itu benar adanya. Benar. Dan pasti kan levelnya berbeda. Dan based on kesaksiannya Mariam, kita udah tahu ini adalah sosok raja jin gitu. Jadi ya selama syuting kita emang kasih 100% tapi tetap mindful dan respectful sama karakter dan sekitarnya gitu. Aku bener-bener kayak di hari pertama aku telepon mama, telepon papa kayak, "Papa doain nih, aku mulai dewa nih." "Iya ya, berdoa sama papa, nggak putus kok," gitu nih. Karena jujur ini, maksudnya setiap film, setiap karakter pasti ada tantangannya masing-masing. Tapi ini deg-degannya ada banget. Jujur ada banget. Sampai Claire menyebutkan kata raja jin aja mengecilkan volume suara ya. Saking takut. Saking takut. Dan bahkan Kak sebenarnya silakan. Sebelum proses syuting juga kan memang kita sempat ketemu sama Mbak Mariamnya. Dan di kantor VMS juga sempat ada. Ini bukannya menyambung-nyambungkan, cuman kayak kalau kita pikir-pikir lagi waktu beliau datang gitu ke kantor, jadi ada salah satu ruangan khusus gitu untuk menyambut tamu. Jadi kita lagi sebelum beliau datang tuh kayak AC itu ruangannya biasa aja gitu, adem dingin. Tapi ketika beliau masuk, tiba-tiba AC-nya langsung panas dengan suhu yang sama. Udah dicoba-coba tapi masih tetap kayak bingung gimana ini tetap panas. Tapi setelah beliau keluar cabut itu langsung tiba-tiba dingin lagi. Berarti Debo di film besar ini berperan sebagai siapa dan karakternya apa? Kalau aku berperan sebagai Bagas. Iya. Jadi Bagas ini seorang laki-laki yang punya kedekatan khusus dengan Mariam. Dan nice. Bagas ini sangat-sangat suka, sayang karena ngelihat Mariam itu sebenarnya kayak wanita pada umumnya aja, walaupun sebenarnya memang banyak mungkin omongan-omongan temennya atau dari warga yang memang mengingatkan kalau bisa janganlah dekat-dekat sama Mariam. Tapi karena niatnya Bagas tulus, baik, dia tetap berusaha untuk menjaga Mariam. Walaupun ketika berusaha mendekati Mariam, menjaga Mariam, ada gangguan-gangguan, godaan-godaan yang pengen, maksudnya si Jin ini pengen Bagas itu pergi gitu dari kehidupan. Nah itu yang menarik memang di film Mariam ini semua karakter, redline cerita dan kejadian itu based on kesaksiannya Mariam yang disampaikan di podcast maupun langsung ke kita gitu. Dan karakter Bagas ini ada. Ya Mariam, yang lain juga ada tapi yang pasti namanya disamarkan dan juga dikemas dalam bentuk yang berbeda gitu. Karena kan untuk privasi juga. Benar. Dan dalam kehidupan nyata pun Mariam gimana ya, rasanya tuh kayak punya kita punya hidup, dia punya Clares, punya abang, punya Debo. Tapi dia punya kehidupan yang nggak jadi milik dia sendiri, karena ada sosok yang bisa dibilang yang posesif. Jadi dia mau bergerak pun salah. Ada orang jahat ke dia, orangnya celaka. Orang mau baik ke dia, dianya cemburu. Jadi dia untuk bersosialisasi, punya temen tuh susah. Ya kan? Jadi maksudnya dalam keadaan dia bisa dibilang tertekan, ya teman untuk sharingnya terbatas. Mungkin ibunya ada Pak Ustadz. Bahkan sampai terakhir aku ketemu, Mariam bilang dia udah sampai ke 40 Ustadz, 40 orang pinter. Sampai sekarang nggak ada yang berhasil dan bahkan udah memakan korban jiwa. Ada Ustadz yang meninggal, ada temannya juga yang... Iya. Maksudnya gini, kalau Ustadznya meninggal karena mencoba untuk menolong, which baik. Tapi ada juga teman yang jahatin Mariam kena akibatnya juga, which berarti kan teman jahat itu punya niat buruk. Jadi serba salah, niat baik salah, niat buruk salah.
Makanya kita yang di sini memerankan Maryam dan tujuan kita semua kan Iya. mau menolong Maryam. Deg-degannya ada sih, jujur ada banget. Jujur, Karena still happening. Still happening, bener. ditambah karena memang kita juga full syutingnya di Iya. lokasi-lokasi yang benar-benar Heeh. di hutan tuh benar-benar tengah hutan gitu. Jadi True. ya aku pribadi sih benar-benar Iya. memang menjaga, pertama fisik pasti, cuman Iya. kayak mental dan kesadaran jiwa tuh benar-benar harus Benar. dijaga. Bang Ruby pengen tanya, tanpa bermaksud untuk spoiler, Bagasnya aman-aman aja dalam film ini. Nah, Kita nonton. tanggal 18. Kalau misalkan terjadi sesuatu sama Bagas, apakah Bagas laki-laki pertama di hidup Maryam yang Kita nonton aja. Nonton aja. Tapi yang pasti karakter Bagas ini based on true story. Oh. Based on Bas untuk kesaksian Sama Maryam, walaupun namanya memang berbeda. berbeda. Apa yang terjadi sama Bagas itu based on Apakah di sini ada adegan sebentar ya? Aku cuman pengen ngerasain aja Bagas, si Mas Bagas ini 3 atau sampai 5 kali dibuat nggak sadar jatuh ya? Betul nggak? Dalam satu adegan film ini ada adegan kamu terjatuh, dibuat tidak sadar. Aku ngelihatnya kayak lantai yang licin, di belakang rumah ada geribiknya. Bentar. Kalau yang soal belakang rumah, Di belakang belakang rumah, rumah. iya. rumah iya, geribik. Tapi ntar dulu ini Bagas di film atau Bagas yang aslinya? Enggak, ini bukan dari skrip atau apa. Bang Ruby cuman mau nanya aja. Betul atau enggak? Enggak tahu. ada beberapa poin yang benar yang di belakang rumah agak shock, cuman kalau yang terjatuh bukan dibilang terjatuh sih, cuman yang tadi di belakang Ada rumah bro yang Oke, kita lanjutkan. Ini satu klien dengan Baphomet. apa? Tahu Baphomet? Mhm. Ya, yang kalian takut sebutkan. Kalau Bang Ruby sebutin nggak apa-apa, karena aku nggak ada kontak dengan Mbak Maryam. Mhm. Benar berarti, oke. Jadi masuk ke keluarga ketuanya jin lah, yang jahat, Baphomet. Saya lihat ada kepala kambing, ada satu area syuting, saya nggak tahu di mana, tanpa sebab, tanpa apa, kayak bau darah. Salah satu kru nyium bau darah di tanahnya basah, pohon singkong, bau darah segar sih di situ, tapi kayak lebih ke darah ayam. Entah ada yang, mungkin tanpa sepengetahuan kalian ada sebuah prosesi untuk membersihkan area syuting, mungkin tim dari VMS yang tahu. Seperti ada darah yang barusan, entah ayam yang dipotong atau apa. Itu hanya syarat dari orang sekitar. Maybe. Iya. Ada. Mungkin tim yang jawab. Mungkin tim yang tahu kali, Iya. karena kita syuting beneran di hutan, setnya beneran di hutan yang Iya. kayak untuk akses ke sana aja susah. Iya. Untuk kita di area yang abandon Iya. dibangun rumahnya Maryam di situ. Dan untuk kesananya pun susah. Dan emang apalagi musimnya hujan. Oh, bener ya? Syuting lagi musim hujan? Berarti Bang Robi rasakan basah-basah itu lagi musim hujan? Bahkan rumah Maryam ada banget kayak satu hari tiba-tiba banjir. Akhirnya kita syutingnya mundur, baliknya jadi lebih pagi gitu. Oh. Gitu kan gue. Ini emang sesulit itu untuk ke rumah Maryam, kita sampai harus pakai sepatu boots dulu ke sana. Seru ya? Belum harus ngeringin dulu rumahnya. Kan ini sebenarnya case-nya masih berlanjut. Berbeda dengan podcast-podcast yang atau mungkin threads yang diambil jadi film, yang diangkat jadi film, yang sudah selesai case-nya. Benar. Apa yang membuat kalian berdua mau mengambil? Sedangkan ini sesuatu yang risky. Kalau aku emang pas awal diceritain, nah ini juga menarik nih Bang, pas aku awal. Jadi aku pertama kali banget diintroduce ini, mungkin sekitar 1 tahun sebelumnya. VMS mau bikin film tentang ini, namanya Maryam, gini-gini yang diikutin bla 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 bla. Dan kebetulan banget, seminggu sebelumnya, aku baru ketemu dengan apa ya aku menyebutnya, orang yang pintar secara spiritual. Dan aku kemarin emang baru berapa kali syuting horor dan lain-lain. Jadi aku mikirnya mungkin
Itu karena aku habis syuting horor kali di daerah yang di hutan dan lain. Ibu ini bilang, Clarissa kamu dari mana? Kamu habis syuting apa? Karena ada yang ikut nih. Aku tidak mau mendeskripsikan yang ikut ini apa dan siapa. Walaupun ibu sempat menyebutkan dia siapa gitu. Nah makanya pas aku pertama kali diceritain soal Maryam kayak, Kak sebentar aku nggak mau dibilang gini. Tapi sekarang sih aku udah melakukan pembersihan ya, harusnya aku udah nggak kenapa. Dan pasti it's different level, different kind of thing yang nyangkut gitu. Karena ya gitu kan. Jadi oh menarik nih. Dan emang tujuan kita di sini cuma mau bantu Maryam. Aku mau lebih banyak orang yang aware soal Maryam, lebih aware atas apa yang Maryam alami, dan semoga semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak pintu kebuka untuk bantu Maryam. Ya semoga habis ini Maryam bisa hidup lebih ikhlas, lebih tenang. Dan Maryam ini pengen banget pergi umroh. Tapi? Ada aja. Waktu itu halangan, tiket udah ada, tanggal udah ada, paspor semua udah siap, cancel. Aku nggak bisa ngasih tau detailnya kenapa, tapi tiba cancel. Oke, Debo. Iya, Kak. Kalau Claire kan stay di lokasi, sedangkan Debo you have to go, had to go back and forth. Capek, pasti bolak-balik ke lokasi yang memang sangat secluded, yang jauh dari peradaban. Kenapa mau? Aku penasaran. Terus Debo ngisi soundtrack nggak sih di sini? Untuk kenapa mau? Jawabannya sebenarnya ketika ditawarin project ini memang pertama aku baru balik lagi ke dunia film karena waktu itu sempat break untuk waktu yang lama karena Welcome back. Ya, thank you. Karena aku sempat pulang ke rumah untuk jagain nenekku yang lagi sakit. Dan ketika dapat tawaran aku baca sinopsis dari ceritanya juga menarik karena based on true story dan karakter aku memang aku belum pernah peranin sebelumnya. Selain itu yang tadi Clarissa juga bilang ya, di film ini aku jujur makin terbuka matanya untuk lebih bersyukur karena setelah ngelihat kejadian yang Maryam alami ya, kita ternyata seberuntung itu. Dan ya aku juga pengen membantu Maryam, semoga setelah film ini tayang nanti, semoga ini menjadi apa ya, solve juga, maksudnya bisa terselesaikan gitu masalah apa yang Maryam alami, dan semoga teman-teman yang nonton nanti kan bisa ikut apa ya, ada empati dan mungkin bisa membantu dengan ya mungkin bisa sharing atau misalkan bisa mengajak Maryam untuk menyelesaikan masalahnya. Oke. Bang Robi mau nanya, dari 0 sampai 10 sosok yang menjadi jinnya ini seberapa menakutkan untuk bisa dinikmati oleh pecinta di rumah? Oleh sobat goib Bang Robi. Sebagai Clarissa, kalau dalam kehidupan aku ngeliat cepek sih. Enggak sih. Makasih banyak, nggak mau. Serem banget ya. Ya. Debo, berapa poinnya? 100 sih. Poinnya berapa? Aku sih nggak mau ya sebagai Clarissa. Serem banget ya. Makasih banyak, nggak mau. Jujur, Debo takut nggak sama hantu? bisa dibilang sebenarnya kalau takut banget sih enggak. Cuman ya aku tetap yakin bahwa makhluk yang nggak bisa kita lihat memang ada gitu. Dan ketika ngeliat wujud si jin ini, memang, waduh, aku nggak berani kayak ngeliat gini terus gitu, karena Oh iya. gini aja gitu. Ya 1 sampai 10 ya 10. 9. 9,5. 100. 1 sampai 10? 100. Oke. Maksudnya jujur walaupun kita tahu itu isinya adalah aktor di set, Tetap takut. aku menghindar sih. Menghindar. Walaupun sebenarnya aku juga tahu yang memerankan ya ikan manusia Ya, aktor aktor di juga. make up. Dan Ya. kebetulan Bagus. kamarku juga sama dia itu sebelahan. Jadi sempet ketemu. Selamat deh. Seru banget. Oke, apa adegan yang paling sulit yang diperankan oleh Claire sama Debo? Ceritain kalau boleh. Apa mungkin ada adegan apa, harus seperti apa? Kalau aku di film Maryam ini sebenarnya banyak scene-scene yang baru aku lakukan ya, in term of set atau kejadian gitu. Tapi mungkin kalau aku bisa cerita yang ada di teaser, yang scene aku teriak-teriak banget, marah dengan keadaan, dengan sosok tersebut, itu menguras emosi satu,
fisik capek, psikis capek banget. Karena nggak tahu pas lagi di scene tersebut somehow tiba-tiba ada emosi yang besar banget. Yang sampai sebesar itu emosinya, bahkan pas udah selesai set pun aku sampai pengap banget sama ibu kan itu scene. Aku sama ibu sampai pengap banget yang bener-bener kuping apa segala macam, physically sakit abis ngejalanin scene itu. Kalau Debo, apa acting yang paling sulit? Action apa yang paling sulit? Terus ada nggak yang sampai ke bawah ke dunia real gitu dari acting kemarin? Kalau untuk secara acting atau pengalaman yang ke bawah ke realnya sih alhamdulillah nggak ada ya. Jangan ya. Semoga Cuman, tidak. Kita minum dulu deh. Hampir setiap adegan sama Mariam itu benar-benar menguras emosi. Kebayang sih. Karena aku juga sempat mention gitu beberapa kali. Mungkin Kak Robi kalau ngeliat Claresta sekarang kayak ya nothing Happened. Ya nothing happened, nothing different, kayak Iya. normal aja gitu. Cuman kalau udah di lokasi tuh kayak ini kebayang. Claresta please bisa senyum nggak gitu. Senyum. Jadi energinya seperti itu. Cuman ada sih salah satu scene yang menurutku ini paling berat. Aku nggak bisa ceritain apa, tapi itu di take-nya di hari kedua, dan ketika mau adegan di take itu aku dikasih surprise sama tim produksi, sama tim director. Ketika dikasih arahan, aku juga agree gitu. Oke, siap, aku bisa. Terus kebetulan kamu belum di briefing ya? Claresta belum di briefing, dan beberapa kru yang lain juga mungkin nggak semuanya di briefing. Pas aku keluar, semua orang langsung, waduh, gitu kan. Kenapa ya kira-kira? Apa itu? Apa itu? Benar penasaran. Nah, kalau penasaran, 18 September ya. 18 September ya, 18 September. Nah, kalau pengalaman horor di lokasi syuting, mungkin ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman media. Tapi Bang Robi penasaran nih. Claire kan sensitif ya. Mungkin kamu nggak bisa lihat, tapi kamu bisa merasakan, bisa kadang dengar, bisa kadang mencium, walaupun nggak bisa lihat secara obvious. Di lokasi syuting apa yang aja yang kamu rasakan? Dan Debo juga ceritain. Halo. Sensitif dari mana? Let's say Claire selain sensitif terhadap the environment, kamu punya feeling yang kuat, especially orang terdekat kamu. Especially yang connected with your blood. Males deh. Am I right? Iya. 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 Yaudah, di lokasi syuting dulu apa yang dirasakan? Pamit dulu deh. Aku nggak tahu apa ya. Aku dibaca-baca begini. Apa aja bahkan. Aku aja bahkan nggak tahu. Gimana? Ya, maksudnya aku tahu soal itu gitu, tapi aku misalnya always deny about it. Silakan. Kalau di set ada satu malam yang di hari itu tiba-tiba hujan deras banget, hujan badai yang sampai pohon tumbang, tiang listrik tumbang, sampai kru itu harus yang kita bareng-bareng geserin pohon, geserin tiang untuk pulang, karena benar-benar mobil tuh semua nggak bisa pulang. Maksudnya kalau kita mau nyambung-nyambungin ya. Cuman aku emang ada pengalaman, jadi pas aku tidur di hotel, bukan setnya, layoutnya adalah ini pintu, ini kasur, ini kamar mandi. Aku sudah tidur, aku merasa ada yang keluar dari kamar mandi. Aku juga nggak bisa jelasin seperti apa. Aku merasa di jalan pelan-pelan sampai kaku. Aku physically merasa dipegang. Wow. Sampai akhirnya aku bangun dan emang nggak ada apa-apa. Gitu. Tapi ketika aku merasakan itu, aku dengan posisi yang sama gitu loh. Gitu sih, gitu aja. Kalau aku mungkin mau nambahin, sebenarnya kejadian-kejadian kayak gitu sebenarnya bahkan berlalu sampai detik ini kita promo ya. Sebenarnya kalau mau nyambung-nyambungin kayak kemarin kita sempet promo, kayak kita baru mau mulai gitu, kayak 3, 2, 1 action, tiba-tiba hujan deras banget, hujan gede gitu, deras banget sampai bener-bener bocor suaranya kayak maksudnya loh. Kebayang. Terus tiba-tiba, terus pas udah selesai kita keluar studio ya udah kering gitu, udah selesai hujannya. Tapi udah bener-bener pas kayak roll action, tiba-tiba hujan yang deras banget dan
bocor suaranya akhirnya. Jadi gimana nih? Oh ya udah. Nah, ngomong soal suara bocor, di lokasi syuting itu sering nggak sih kayak suara clip on kalian susah masuk? Bentar. Jujur, aku baru ingat lagi yang itu. Kayak some of the takes, some of the acts. Kak, sebentar. Ini aku baru inget. Ya, ceritain. Itu scene kita berdua, Dep. Ngobrol sama Gen Z itu Wih. seru guys. Pancing aja dikit langsung kena. Yang di gitu. motor. Jadi, seneng gue. Kayak sama Terus ponakan ada- sendiri. Lanjut. Ada suara. Mhm. Yang ini, yang Masuk. ada di teaser. Oh, Ada suara yang pas masuk. Dialog aku, Kak. Ada yang nimpal. Tapi suara aku. Dialog aku tapi bukan suara aku. Mampus. Serem. Tapi mulutnya overlap di aku. Itu aku baru inget. Kamu tanya deh ke Bang Kinoy. Itu ada kamu tuh nggak? Aku baru inget lagi. Jadi maksudnya dialog aku. Ya. Dialognya Dibacakan oleh orang lain. Tapi suaranya bukan suaraku. Dan di mulutnya aku tuh telat. Jadi pas di playback Bukan suara. telat suaranya. Kok suara gue nggak ada, kok suaranya ini gitu. kok suaranya beda gitu. Cek jam berapa itu? Enggak. Itu scene kita. Scene kalian berdua. Scene kita. Ih. Seru. Jam berapa take-nya? Aku Itu baru inget malam lagi. lagi. Kak, ini aku baru inget. Udah inget ya? Baru inget banget. Aku pengen kalian bisa meyakinkan teman-teman di rumah Bener. kalau kalian tuh punya chemistry yang kuat. Untuk itu, Bang Robi nyiapin beberapa pertanyaan. Kita tes chemistry di sini. Oke. Tes chemistry artinya tes kimia ya? Bukan ya? Yang pertama, pertanyaannya. Di lokasi syuting, berapa lama biasanya Claresta make up sebelum take pertama? Oke. Ayo, Debu harus tahu sebagai partner kerjanya. Semoga chemistry ini bisa menjawab. Yang pertama, silakan jawabannya adalah, balik dong, keluarin. Cepet banget karena nggak make up roll. 20-30 menit. Di make up. Enggak, kalau yang apa namanya? Persiapan kayak ada beberapa. Karena aku selama syuting di Mariam, ini aku nggak make up sama sekali. At all. At all. Tapi emang Kecuali nggak ada masalah sih. Bagus aja kulit kamu. Halo. karena maksudnya emang mau menunjukkan tekstur asli kerawan ya udah emang tekstur kulit. Kalau misalnya emang aku lagi let's say lagi PMS, lagi ada jerawat, ya udah tunjukin aja jerawatnya. Oke, udah nggak apa. Yang kedua, Karena gue berhak. di hari yang sama syuting dan juga di jam callingan yang sama syuting, siapa yang lebih sering datang duluan ke lokasi? Oke, sudah? Nah, 1, 2, 3. Tergantung jemputan. Bareng. Satu jemputan. Oh, satu jemputan. Iya. Cakep. Yang ketiga, kalau ada break syuting, biasanya Debo ngapain? Aduh. Gue tau banget lagi. Gampang banget. Lagi break syuting, Debo ngapain? Biasanya nyanyi. Mancing. Jadi kebetulan kita memang syutingnya kan di Pandeglang sama di Tanjung Lesung kan memang banyak Jadi adegannya di hutan- pinggir pantai. Benar, hutannya di pinggir laut. I see. Jadi kita ruang tunggu untuk kita istirahat pun memang bener-bener kayak di dermaga gitu. Jadi bener-bener langsung ke laut. Ada banget dia momen mancing dari jam 6 sore sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Kalau itu memang sebenarnya pertama Memang hobi mancing, Debo? sebenarnya gara-gara project ini juga Dia sebenarnya. belajar mancing di Project Mariam. Bawa alat mancing sendiri? Kebetulan beli di sana sih, dan kebetulan Beli. dari di sana pertama untuk mendalami, Peran. kedua memang supaya lebih mempercepat proses syuting karena kebetulan waktu itu warna kulitku memang agak terang dan aku kan sebagai ceritanya Bagas ini ya warga pesisir ya kulitnya harus bener gelap gitu. Jadi daripada di tanning dulu misalkan makan waktu 10-15 menit ya udah aku memutuskan. Oh. Yang keempat, apa makanan favorit Debo yang sering dia cari di lokasi syuting? Selain es jeruk. Bentar. Dibombardir. Bentar, apa ya di lokasi ya? Oke, 1, 2, 3. Apa sih? Seafood. Iya. Suka nih kalau mereka chemistry-nya kawin kayak gini. Apa sih yang ngebedain
film Maryam ini dari film horor yang sudah ada di bioskop tanah air? Silakan. Oke, jadi yang membedakan adalah Maryam ini menceritakan seorang perempuan yang sampai sekarang masih mencoba untuk mencari jalan keluarnya. Dan sampai sekarang masih mencari tahu apa penyebab yang terjadi dalam hidupnya. Dan ini bukan film horor yang menakut-nakuti dengan sosok setan atau apa, tapi menurut aku ini lebih horor karena kalau ditonton akan merasakan apa yang dirasakan Maryam sama hidupnya. Secara fisik, mental, dan psikologis. Dan aku sih berharapnya yang bisa dibawa pulang dari film ini bukan cuma pulang nonton ketakutan, tapi bisa mengerti, berempati akan apa yang dirasakan Maryam, jadi bisa lebih bersyukur akan hidup yang kita punya, untuk bisa memiliki hidup milik kita sendiri, instead of hidup, tapi hidupnya bukan kita yang milikin, tapi diatur, dikontrol oleh suatu sosok. Dan semoga dengan semakin banyak orang yang tahu soal Maryam, semakin banyak pintu kebuka untuk menolong Maryam, bisa hidup lebih tenang, lebih ikhlas. Thank you. Aku benar udah terwakilkan sama Claresta. Aku cuma mau nambahin, semoga film Maryam Janji dan Jiwa yang Terikat ini bisa memberikan experience baru juga buat para pecinta film, khususnya film horor. Bisa memberikan pembelajaran juga. Dan apa ya, harapanku sebenarnya kalau setiap aku bermain film itu sebenarnya nggak cuma filmnya yang sukses, tapi semoga nggak cuma visualnya yang penonton suka, cerita yang penonton suka, tapi aktor-aktornya, actingnya bisa dinikmati juga sama seluruh masyarakat. Aku bisa bayangkan acting kalian pasti akan bagus di film. Amin. Aku jamin itu ya. Target berapa juta? Aduh, sebanyak-banyaknya. Menurut penerawangan saya. Boleh dong, Kak? Boleh dong, Kak? Oke, sebelum kalian mempromosikan film kalian untuk tanggal tayang dan juga di bioskop mana aja, pertanyaan terakhir dari Kak Robi, dari Bang Robi untuk kalian berdua, untuk Clark dan juga Debo. Dimulai dari Debo dulu. Takut deh aku. Enggak, ini pertanyaan fun kita, pertanyaan simple. Oke. Debo dan Clark, apa hal terindah yang pernah terjadi di hidup kalian masing-masing? Oh. Debo dulu. Terindah waktu aku umur berapa ya, Kak? Mungkin ada umur 12 tahun itu. Jadi dulu kan mamaku kan memang kerja di luar negeri, jadi TKI. Dan entah dari mana sebenarnya anak kecil yang punya cita-cita kayak gitu, misalnya aku waktu itu punya cita-cita pengen bangun rumah supaya mama pulang, karena mama kerja itu tujuannya pengen punya rumah sendiri supaya nggak tinggal sama kakek nenek. Jadi ketika cita-cita itu alhamdulillah sudah terwujud, ngelihat mama bisa pulang, bisa kumpul sama aku, alhamdulillah itu menurutku momen-momen yang indah gitu buat aku pribadi. Oh, sweet, good boy. Clar? Kalau aku merasa indah, aku nggak bisa menyebutkan spesifik momen apa, tapi aku merasa bersyukur in the whole life gitu. Aku merasa hidup aku indah karena masih ada mama, masih ada papa yang aku bisa terus minta doa mereka. Itu sih. Dan aku merasa Tuhan baik sama kita. Tepuk tangan dulu dong buat aktor-aktor muda kita ini. Oke, good. Oke, sekarang saatnya teman-teman semua untuk mempromosikan film kalian dan ajak semua Sobat Goib untuk nonton bareng sama keluarganya semua. Monggo, silakan. Halo Sobat Goib. Sobat Goib. Jangan lupa nonton Maryam. Janji dan Jiwa yang Terikat tanggal 18 September 2025 di bioskop kesayangan kesayangan kalian. Yang nggak sayang-sayang juga bioskopnya harus ditonton. Pokoknya bioskop manapun. Ya. Terima kasih banyak. Yang paling penting, Kak? Ya, silakan. Jangan nonton bajakan. Bener. Jangan spoiler. Jangan spoiler. Aku spoiler banyak dari tadi. Ini kayak durasi kita ngobrol jadi cuma kayak 10% deh. 10%. Spoiler semua isinya. Jadi kepotong semua. Oke, makasih banyak adik-adik Terima kasih, kita. Kak. Sukses terus, ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Amin, Kita amin. pamitan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.